awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, Bu, saya udah sadar, katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Oke, baik, terima kasih waktunya. Wah, saya surprise banget nih. Kayak berhadapan langsung dengan yang selama ini viral. Ya, sebelumnya terima kasih dan selamat datang ya Dokter Karissa. Semoga tetap istiqomah dalam Islam ya. Tadi sudah dipaparkan ya, sudah dijelaskan sama Dokter Karissa bagaimana awal mula ketertarikan ya, jadi peristiwa hijrahnya gitu ya. Yang saya pengen tahu nih, kepo, kepo. Reaksi pertama dari keluarga, terutama mungkin yang agak biasanya mungkin ada penolakan-penolakan secara halus maupun bagaimana gitu. Kalau boleh di-share, dokter, kalau tidak keberatan, bagaimana reaksi pertama yang dari keluarga, apakah setelah syahadat, siapa orang pertama yang dokter kasih tahu bahwa dokter tertarik dan ingin bersyahadat, dan bagaimana reaksi mereka gitu. Itu aja. Terima kasih. Bu Cer, pertanyaannya. Iya. Ya. Jadi waktu selesai syahadat itu, memang saya masih sembunyi-sembunyi terus ya, karena waktu itu saya berdoa sama Allah, ya Allah, tolong kasih aku waktu nyelesain baca seluruh terjemahan Al-Quran. Paling enggak saya tahu isi kitabnya orang Islam itu gitu ya, supaya nanti ketika keluarga bertanya dan sebagainya, itu saya enggak menjelekkan Islam justru dengan kesalahan atau ketidaktahuan saya bilang gitu. Dan betul gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah nggak lama, bulan Ramadan, itu minggu ketiga, Alhamdulillah saya selesai baca terjemahannya karena belum bisa baca Arabnya kan. Nah itu saya langsung, bentar lagi ketahuan nih gitu. Benar, 2 hari kemudian itu ketahuan ya oleh keluarga. Tapi sebelumnya Bu, saya itu tadinya berpikir gitu ya, secara manusia berpikirnya ngasih tahu orang terdekat dulu lah gitu ya, suami, orang tua, adik-adik gitu. Tapi ternyata rancangan Allah tuh beda gitu. Justru yang tahu dulu tuh justru teman kantor gitu ya. Karena kenapa? Saya baru ngasih tahu cuma 1 orang perempuan. Itu pun karena saya mau numpang sholat jamaah kan, nggak mungkin belum hafal bacaan sholat, gerakan sholat belum hafal. Biasanya kalau di rumah tuh pakai YouTube gitu kan. Ini kan di masjid nggak mungkin nyalain YouTube gitu. Jadi saya jamaah sama teman kantor perempuan. Baru 1 itu doang yang tahu, sampai akhirnya nah itu ada yang tahu gitu. Terus bapak-bapak itu nelfon teman saya di ruangan, kayak gue lihat dokter Ica gitu ke masjid gitu kan, sama ada teman saya Bu Eni namanya, nggak mungkin lah, salah lihat kali gitu ya, kata teman saya. Sampai akhirnya foto kalau emang lihat lagi di foto beneran. Sampai suatu sore tuh mereka pada datengin saya ngucapin selamat gitu kan. Saya bilang kenapa aku nggak ulang tahun, saya bilang gitu. Terus ternyata udah, iya selamat ya, kita saudara, dibilang gitu dan sebagainya. Dan dari situ ternyata maksud Allah luar biasa ya. Dari situ saya kayak tadi, kayak dapat saudara ukhuwah Islamiyah yang kayak menguatkan saya ya. Mereka tuh nggak pernah mempengaruhi saya untuk
masuk Islam ya gitu, karena kan juga tahu gitu siapa suami saya, gimana keluarga saya gitu kan, gimana saya juga kayak gitu, dan nggak ada sama sekali yang mempengaruhi masuk Islam gitu. Dan sampai setelah itulah baru mereka ngasih Al-Quran, ngasih mukena dan sebagainya, urutannya itu. Dan betul setelah itu yang tadi saya cerita 3 bulan minggu ketiga bulan Ramadan itu 2 hari kemudian itu suami tahu. 15 Mei seingat saya itu ketahuan pertama kalinya gitu. Dan memang pasti kaget ya gitu, pasti kaget gitu ya, kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu ketahuannya setelah sholat Isya yang pertama itu. Nah, terus sudah diultimatum dulu, harus berhenti, harus kembali ngajarin anak-anak ayat hafalan yang kitab yang sebelumnya gitu kan. Terus habis itu, tapi saya cuman saya nggak tinggalkan sholat. Mungkin kalau itu saya alhamdulillah banget ya, mungkin saya punya eksis ya, saya mualaf lah mungkin kalau masih bolong-bolong sholatnya nggak apa-apa, apalagi alat nggak boleh ketahuan nih lagi sholat gitu misalnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu kok ya Allah kasih hidayah gitu ya, untuk bahwa tadi jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Jadi yang saya perjuangkan saat itu ya sholat saya gitu, gimana pun caranya. Mau lagi di jalan itu ya saya tayamum gitu kan, terus habis itu sholat dengan ya semua ketidaksempurnaan, ada yang nutupnya cuma pakai spray gitu, karena memang alat sholat yang pertama itu udah nggak bisa dipakai. Kemudian baru ketahuan lagi di tanggal 31 Mei itu yang betul-betul sampai mungkin kelepasan ya, sampai jadinya ada pemukulan dan sebagainya kayak gitu, sampai ada ancaman-ancaman juga gitu. Kira-kira kayak gitu Bu, yang pertama tahu itu. Kemudian baru ketahuan sama orang tua, justru orang tua karena setelah kejadian pemukulan itu saya langsung diamankan, lalu saya dibawa ke pondok pesantren Umi Irena di Sentul. Nah, saya harusnya 31 Mei kejadian itu pukul, sebenarnya 1 Juni saya berencana orang tua saya mau datang ke rumah, saya mau cerita langsung gitu ya, mau langsung ngasih tahu gitu ya. Nggak mungkin minta izin sih, karena kalau izin kan udah jelas nggak dikasih gitu ya, pasti lebih ke memberitahu gitu, karena saya sudah pernah coba diskusi sama adik, dan waktu itu yang terjadi malah debat yang nggak selesai kan. Akhirnya saya berpikir ini bukan untuk sesuatu yang diperdebatkan gitu, mungkin saya cuma sekedar menginformasikan aja gitu. Dan ternyata udah keburu kejadian yang 31 Mei itu, lagi mau sholat tahajud, ketahuan suami, lalu terjadi pemukulan dan sebagainya. Akhirnya saya sempat dibawa juga ke mertua, sempat dipukul lagi, terus habis itu sama mantan suami. Kemudian sewaktu saya pulang ke rumah, suami tidur, itu polisi ada yang jemput ke rumah. Nah itu jadi orang tua taunya justru serangan itu. Jadi belum sempat saya ngomong langsung gitu. Jadi saya ngomong langsungnya, saya ingat banget itu kejadiannya di kantor polisi gitu. Ditemukan sama polisinya dengan orang tua saya di kantor polisi. Ya pastinya saya langsung cium kakinya mama sama papa gitu, minta maaf gitu ya. Mungkin pastinya kan mereka sedih, kecewa, dan nggak nyangka lah hal ini terjadi gitu. Tapi betul-betul yang waktu itu saya takutkan ya, papa sakit dan sebagainya, itu enggak gitu. Allah kasih kekuatan gitu. Waktu saya mau pegang kaki papa juga malah langsung ngangkat badan saya, langsung dudukin saya ke sebelahnya papa gitu. Udah almarhum. Jadi kemarin itu beliau kayak bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Paling mama aja lucu tuh bilangnya, ya udah kamu masuk Islam tapi nggak usah pakai kerudung gini, kenapa langsung pakai kerudung katanya. Mungkin kok lah jadi langsung kelihatan ya. Terus juga dibilang mana kerudungnya nggak modis gitu kayak teman-teman mama kan itu keren-keren. Ini langsung masuk, saya bilang gitu, langsung jadi, aku bilang gitu. Terus belum beli juga, ini dikasih semua sama teman-teman, aku bilang gitu. Jadi urutannya yang tahu seperti itu. Mudah-mudahan menjawab kekepoannya Bu Cut. Jadi nangis lagi. Kuat semangat dokter. Baik, Iya. bertanya ya, bagaimana Bunda Cut? Apa yang sudah disampaikan Dokter Karissa? Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, terima kasih banyak sudah berbagi cerita ya. Iya, Masih sama-sama. cerita yang
yang mendebarkan kayaknya. Itu pasti mendebarkan karena ya bagaimanapun kita ya hubungan dengan orang tua, apalagi dokter udah punya keluarga ya, suami dan anak-anak, pasti ya kalau kita berada pada posisi mereka yang memang menurut hidayah, barangkali juga akan bersikap seperti itu yang harus kita mengerti dan maklumi ya gitu. Jadi salut deh Dokter Karissa bisa melewati itu semua ya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Allah Cepat mudahkan. banget kondusifnya, iya. Oke, terima kasih. Barangkali ada teman-teman yang lain juga ingin tahu Silakan. hal lain lagi ya. Terima kasih ya. Iya, Baik, sama-sama. Bunda Cut. Ya, mungkin dari bunda-bunda solihah yang lainnya, silakan kami masih berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita yang kali-kali saya sebutkan viral di sosial media, yang benar-benar Masya Allah dengan perjalanan hidup beliau hijrah untuk menjadi seorang mu'alaf. Silakan bunda-bunda, kita berikan kesempatan kepada bunda-bunda solihah yang lain. Untuk di kolom chat, sebentar, saya cek dulu. Oh iya, ini baik, akan saya bacakan. Ada pertanyaan dari Dr. Ira Kesmas. Assalamualaikum Mbak Ica. Gimana menjaga komahannya dalam berislam? Silakan dijawab Dr. Karissa. Iya, terima kasih. Ini kan Gimana nih jaga Dr. keistiqomahan? Ira Iya. dari Sudin Timur. Baik. Iya, jadi bagi saya memang istiqomah tuh betul-betul rahmat Allah ya gitu, karena kalau kita sebagai manusia tuh tempatnya lalai, tempatnya lupa, tempatnya lemah lah pokoknya ya. Jadi kalau bisa sampai istiqomah itu Masya Allah, itu benar-benar rahmat Allah. Nah mungkin bagian dari ikhtiar kita gimana supaya bisa istiqomah, pertama tadi satu, minta sama Allah untuk dikasih istiqomah ini ya gitu. Terus kedua, pastikan kita niat kita itu emang karena Allah gitu. Kalau bukan karena Allah pasti sebentar aja itu nggak lama deh, pasti ya udah gitu. Kalau niatnya karena hal lain gitu ya, bukan karena Allah gitu. Karena mungkin gini, kok udah hijrah dan sebagainya, tapi kok kayak nggak balik ya, yang aku korbankan ini kok nggak balik atau apa dan sebagainya gitu. Mungkin kalian jadi udah gitu ya, nggak lanjut lagi gitu, atau malah berbalik arah lagi gitu kan. Nah tapi pastikan dulu kita tahu gitu kalau bahwa niat kita itu karena Allah, dan kita tahu apa yang kita tuju di depan itu jauh lebih indah, jauh lebih berharga lah dibandingkan yang kita tinggalkan, yang kita korbankan di belakang gitu. Yang kedua juga, ketiga juga, kita selalu ingat kalau kita tuh diwasin sama Allah ya, banyak ingat mati itu. Bahkan saya tuh kadang mungkin kalau apalagi yang masih muda gitu ya, mungkin kalau masih mikir mati masih jauh gitu ya. Saya kadang sebelum mati sih, kadang kayak misalkan mata saya tahu ke lilipan serpian gigi ya, lagi praktek gitu kan, atau apa gitu kan, tiba-tiba nggak bisa baca Al-Quran lagi, nggak bisa tilawah Quran lagi gitu. Itu saya udah mikirnya yang sebelum matinya pun gitu. Kemudian juga kita ya kayak orang lagi perjalanan ya, supaya kita bisa semangat terus, kita ikutin panduan gitu ya. Saya nggak hafal jalan juga nih, kemana-mana pakai maps gitu kan. Ya panduan kita Al-Quran gitu. Apa-apa saya waktu mengalami semua masalah kemarin itu, saya nggak tahu isi Al-Quran, saya buka, betul-betul Allah tuh jawab gitu ya. Waktu saya takut, Allah kirim Quran surat Fusilat ayat 30-32 yang menguatkan saya juga, bilang bahwa yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah gitu ya, dan meneguhkan pendiriannya, maka malaikat-malaikat akan turun dan berkata, jangan takut, jangan bersedih hati, bergembira dengan surga yang janjikan bagimu. Di sana akan menerima semua yang kita inginkan gitu ya, yang semua kita harapkan, dan dikatakan kamilah pelindungmu di dunia dan di akhirat. Itu jadi kayak buat saya yang tadinya takut banget, kayak udah mau disembelih kali ya istilahnya. Nah itu yang benar-benar jadi pede lagi gitu ya. Terus ketika saya galau, paling galau itu sebenarnya ketika saya untuk memutuskan nggak melanjutkan rumah tangga ya dengan mantan suami itu, dan karena saya pikirnya pasti konsekuensinya ke anak-anak gitu. Tapi Allah kasih lagi ayat Quran surat Saba ayat 37, hendak bukan hartamu dan anak-anakmu gitu yang mendekatkan engkau kepada kami, tetapi
orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, mereka lah yang akan mendapat balasan di surga berkali lipat dan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga itu. Jadi saya, oh ya udah gitu kan, anak-anak yang paling berat lah buat kita seorang ibu, itu bahkan Allah kasih kekuatan gitu, udah cukup jadi orang yang beriman, yang beramal saleh gitu ya, nanti insya Allah Allah akan kasih yang baik gitu. Kemudian juga, nah kalau misalnya itu kita urusan dunia itu bikin planning, bikin perencanaan gitu ya, banyak orang bapeda kayaknya itu apa namanya, apalagi kita untuk urusan akhirat ya yang lebih kekal, yang lebih lama gitu, itu kita malah harus lebih baik lagi gitu bikin perencanaannya. Perencanaan apa? Perencanaan hari ini harus ngafalin yang mana, murojaah yang mana, tilawah yang mana gitu dan sebagainya, itu betul-betul dibuat gitu karena waktu itu berlalunya cepet banget ya, kita nggak kerasa udah mau penghujung tahun lagi, udah mau 2022, kayak baru kemarin gitu ya, 2021 gitu kan. Nah itu jadi kalau kita bilang nanti aja deh, entar aja, nggak kerasa itu taunya berlalu, kita ternyata belum bisa menghatamkan Quran, belum menghafalkan apa gitu. Jadi itu sih yang mencoba saya lakukan gitu ya, karena saya tahu saya baru 1,5 tahun gitu, perjalanannya saya masih panjang banget gitu, dan yang dihitung sama Allah di ujung akhirnya gitu kan ya, kita semua nggak mau ya kalau nanti ujung terakhirnya kita nggak husnul khotimah. Dan memang terakhir tuh support system perlu banget ya gitu. Kalau kita sering bergaul seperti ini, banyak di majelis ilmu gitu, banyak dengan teman-teman orang soleh, insya Allah pasti atmosfer itu ya yang ada dengan kita. Dan Allah. Ya, jadi dekat-dekat dengan penjual minyak wangi, nanti kita kalaupun nggak beli itu ketularan wanginya ya. Iya, seperti itu. Jadi mungkin kira-kira itu antara lain yang saya usahakan untuk bisa istiqomah gitu. Di luar ya pastinya itu benar-betul hanya Dokter Ira. Iya. Begitu Dokter Ira, silakan. Iya Mbak Ica, alhamdulillah, barakallahu fiik Mbak Ica. Allah Dokter Ira. Teman pengadaan ini Nadia. Iya, senang lihat Mbak Ica. Betul, sama. Ya, terkait dengan yang tadi, ya Dokter Karissa. Ya, ada di kolom chat lagi terkait dengan tadi yang anak-anak dan halo, ya. 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 Di sini juga ada di kolom chat yang menanyakan dari Bunda Mulia, Satpol PP Jakarta Timur. Assalamualaikum dokter, izin bertanya bagaimana dengan agama anak-anak dokter dan bagaimana pola pengasuhannya secara Islam atau agama yang lama? Bagaimana tuh dokter? Iya, untuk yang anak-anak, karena waktu itu saya masih prosesnya juga sampai sekarang ini, lawyer itu bilang anak-anak saya itu kalau di bawah 17 tahun itu agamanya masih sesuai dia dilahirkan sampai dia memutuskan untuk berpindah gitu. Nah, ini sebenarnya jadi PR saya gitu ya. Dan ini doa saya juga gitu ya, semoga ada jalan ya. Karena memang saya ingin perkenalkan Islam itu bukan yang gimana gitu ya. Jadi saya yakin gitu ya, hidayah itu semata-mata milik Allah gitu. Jadi saya cuma bisa berdoa misalnya saya bisa jadi teladan mereka, jadinya jadi sebab mereka dapat hidayah gitu ya. Berdoa semoga mereka dilunakkan hatinya, diberi kesempatan sama Allah gitu ya, untuk akhirnya bisa melihat keindahan Islam gitu, bukan dengan paksaan dan sebagainya, karena memang nggak ada paksaan dalam memeluk Islam seperti itu. Nah, paling ya ketika mereka bertanya, saya menjawab gitu. Tapi ya tetap sih itu saya gimana caranya mereka. Tapi saya di satu sisi juga saya tetap nggak insecure gitu ketika mereka baca kitab yang lama juga, karena saya pinginnya mereka tahu isinya itu juga, supaya nanti
mereka nanti apa namanya betul-betul bukan karena kata mami, kata orang gitu ya, tapi mereka menemukan sendiri gitu kebenaran di dalam Islam. Semoga menjawab ya Bu Mulia. Bunda Mulia ya sudah tadi ini. Kemudian ini ada Bunda Mulianya masih ada di sini atau saya bisa ini ya membacakan chat yang lain? Ini ada dari Bunda Shandy, tapi juga nanti Dok ada kaitannya yang mau saya tanyakan. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum Dokter Ica. Pengalaman apa yang berkesan setelah Dokter Ica menjadi mualaf? Dan satu lagi Dok, ini pertanyaan dari saya. Saya ini membaca artikel tentang dokter. Di sana ada teman yang mengatakan bahwa Dokter Karissa mengaku mendapat hidayah dari Allah dan mengatakan kalau di akhirat kelak itu hanya diri sendiri yang akan bertanggung jawab atas perbuatan selama di dunia. Pertanyaan saya adalah dokter, bisa ceritakan mengenai pengalaman mendapat hidayah ini tadi dikaitkan dengan Bunda Shandy. Mungkin seperti itu dokter. Silakan Dokter Karissa. Ya. Iya, makasih. Iya, jadi kalau dibilang pengalamannya luar biasa ya, hari ke hari itu saya dari yang setiap ditanya orang, ini ada teman-teman Prajab yang support saya juga, itu mereka suka tanya juga waktu dulu ketemu saya itu, abis ini Dokter Ica mau gimana, kamu mau gimana, rencananya ke depan kayak apa, itu yang saya benar-benar nggak tahu, gelap, nggak tahu, saya bilang gitu. Yang waktu saya sempat juga harus cuti dulu gitu ya, dari pekerjaan juga, itu juga saya yang nggak tahu apakah lanjut PNS atau enggak juga nggak tahu gitu, bener-bener cuman berserah banget gitu sama Allah dan husnuzon billah sama Allah gitu ya. Alhamdulillah ya, Allah malah kayak gerakan semesta gitu ya, saya bisa bilangkan semesta, karena saya bukan orang yang yang gaul gitu, yang kalau di grup alumni juga yang cuman penyimak aja gitu, tapi sampai teman-teman tuh bisa sampai support banget, luar biasa. Kalau bukan Allah yang gerakan, saya gak yakin gitu ya, mereka masih ingat saya, masih kenal saya, masih mau bantu saya gitu, luar biasanya itu sih. Jadi sampai kalau bisa dibilang itu sampai orang lain lihatnya tuh kayak saya udah merancangkan ini sedemikian rupa gitu, sampai mantan suami juga sempat bilang ini escape plan kamu ya gitu, exit plan kamu gitu ya. Ya namanya keluarga kan pasti ada permasalahan gitu ya Bu. Nah dikira saya tuh mau keluar dari masalah keluarga, kemudian mau mungkin menikah dengan laki-laki Islam dan sebagainya gitu, dan itu bener-bener nggak ada saya udah memplanningan kayak gitu, tapi bener-bener kayak kelihatannya begitu gitu, yang sampai kalau diceritakan detailnya tuh yang saya aja nggak ngira gitu kalau itu semua pertolongan Allah yang tadi ujian masker, ternyata ada orang yang tolong untuk bisa nutup ratusan juta tersebut, kemudian juga bisa dikembalikan lagi gitu, kemudian mantan suami, keluarga sendiri juga alhamdulillah kok kondusif lebih cepat dari yang mungkin saudara-saudara mualaf saya rasakan gitu ya. Syahadatnya udah lebih dulu dari saya, sampai hari ini masih berjuang, itu juga ada gitu ya. Dan itulah yang kalau saya bisa bilang itu pengalamannya luar biasa gitu ya, dan saya nikmatin itu gitu, karena memang ujian kita itu tanda sayangnya Allah kan ya sama kita gitu. Jadi yang kerasa itulah inamal usri yusra, itu berasa banget waktu itu. Jadi ketika saya dapat kabar buruk gitu di saat yang hampir bersamaan itu kemudian ada kabar baiknya gitu, dan benar-benar Allah melakukan sesuai prasangka hambanya, itu terjadi banget gitu ya. Saya sampai nggak berani bayangin yang buruk tuh, saya nggak berani. Saya selalu percaya aja sama Allah, fokusnya sama Allah gitu, karena kalau fokusnya sama diri sendiri apa sih gitu ya, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya backingan siapa-siapa gitu, harta nggak ada juga gitu kan, ya cuman gitu-gitu aja gitu. Tapi ya itu gitu, kalau kita pegangnya sama Allah, ya Allah yang punya langit dan bumi gitu kan, apa yang susah buat Allah gitu. Jadi waktu itu udah fokusnya ke Allah aja. Itu Bu, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Sandy dan Bu Nadia. Kita percaya insya Allah ada jalannya ya Dokter Karissa ya. Betul. Dipermudah oleh Allah, insya Allah, mudah-mudahan.